Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nuraini dengan nomor induk mahasiswa 1901006. Saya mahasiswi dari Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan farmasi pada bab 11 dengan judul perilaku konsumen dalam kewirausahaan. Pengertian perilaku konsumen. Menurut Nawawi, pada tahun 2013, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Variabel yang dapat mempelajari perilaku konsumen meliputi yang pertama variabel stimulus atau variabel yang berada di luar diri individu atau faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam proses pembelian. Contohnya iklan, ruang toko, penataan barang. Kemudian ada variabel yang kedua yaitu variabel respon, yaitu hasil aktivitas individu sebagai reaksi dari variabel stimulus. Contohnya keputusan membeli. Kemudian variabel yang ketiga variabel interventing atau variabel antara stimulus dan respon. Teori perilaku konsumen. Yang pertama, contoh ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Kemudian ada teori yang kedua, teori psikologis, yang merupakan teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan. Kemudian ada teori antropologis, yaitu teori ini menekankan perilaku pembeli dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas. Kemudian ada perkembangan konsep perilaku konsumen. Yang pertama, perspektif decision making. Yang kedua, perspektif eksperiental. Yang ketiga, ada perspektif behavioral. Tipe-tipe perilaku pembelian ada 4. Yang pertama, pengalokasian budget. Yang kedua, membeli produk atau tidak. Yang ketiga, pemilihan tempat untuk mendapatkan produk. Yang keempat, kepuasan atas merek dan gaya hidup. Kemudian ada jenis-jenis situasi konsumen. Yang pertama, situasi komunikasi. Yang kedua, situasi pembelian, meliputi format informasi, bentuk informasi, musik, tata ruang, dan lokasi, pengaruh waktu, dan lain sebagainya. Kemudian ada situasi pemakaian, dan yang terakhir situasi tak terduga. Berikutnya ada pengaruh situasi terhadap perilaku konsumen. Ada 5 karakteristik situasi konsumen, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, waktu, tujuan, dan suasana hati. Kemudian ada perbedaan konsumen menurut tujuan pembeliannya. Konsumen pertama yaitu konsumen akhir atau individual, yaitu konsumen yang terdiri atas individu dan rumah tangga yang bertujuan pembeliannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk dikonsumsi. Yang kedua, konsumen organisasial, yaitu konsumen yang terdiri dari organisasi, pengguna industri, pedagang, dan lembaga non-profit yang tujuan pembeliannya adalah untuk memperoleh laba atau kesejahteraan anggotanya. Kemudian, perilaku konsumen dalam strategi harga. Yang pertama, prosedur penetapan harga. Yang kedua, tujuan penetapan harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga, strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga menurut Gito Sudarmo pada tahun 1994. Penentuan harga akhir menurut Harmalzar pada tahun 2008. Kemudian yang terakhir, perilaku harga. Perilaku konsumen dalam saluran distribusi. Menurut Stanton, Elser, dan Walker tahun 1994, saluran distribusi terdiri dari serangkaian lembaga yang melakukan semua kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status pemiliknya dari produsen ke konsumen akhir.
Macam-macam saluran distribusi, ada 3. Yang pertama, saluran distribusi untuk barang konsumsi. Yang kedua, saluran distribusi untuk barang industri. Yang ketiga, saluran distribusi untuk jasa. Kemudian memilih saluran distribusi. Terdapat fungsi-fungsi saluran distribusi, yaitu fungsi yang pertama fungsi pertukaran, kemudian yang kedua fungsi penyedia fisik, yang ketiga fungsi penunjang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.